Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Siapakah manusia yang paling sibuk pada saat hari kiamat? Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun ada manusia yang tidak henti-hentinya ke sana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu tariknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapakah dia sebenarnya? Simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel kami agar selalu menyiarkan syiar Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa burak. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Israfil alaihissalam bersuara, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur terbelah menjadi dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku, di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Jibril alaihissalam menyuruh, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala." Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Sampailah sang umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyuruh, "Wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan." "Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah tarik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum pada umatmu." Lalu dipanggillah umatku, umatku, umatku. Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga, ditampakkan padanya surga Firdaus, tempatnya akan tinggal, namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku."
Nabi terus memberikan minum satu persatu. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi? Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi kemudian menunggu di ujung sirat sambil mengatakan, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, dia lewat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Nabi Muhammad SAW langsung sujud lagi. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang engkau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji kurma. Lalu Allah menyetujui. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilahkan masuk surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung. Keluar lagi sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW kembali lagi menghadap Allah, lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah berkata, Ya Muhammad, bangkit, apa yang membuat engkau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi atau biji zarah. Aku izinkan. Nabi Muhammad SAW kembali berlari lagi ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman walau sekecil biji sawi atau biji zarah. Setelah itu kembali lagi ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kembali sujud. Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah. Aku izinkan. Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka, menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu di akhirat? Tidak, hanya Rasulullah SAW. Rasulullah lah yang bisa membantu kita, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un wal mi'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.